A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma limu'allifi hadzal kitab wa liman ta'allamna minhu hadzal kitab. Allahumma rahmataka wa afiyataka wa afwaka wa maghfiratak. Insyaallah kita masuk di bait nomor 83. Semoga sebelum jam 5 bisa menyelesaikan nazam ini. Bait ke-83 artinya kita masuk fase kelima, yaitu fase dari masa-masa balik, yaitu 9 tahun sampai awal-awal masa balik 15 tahun. Yang mana kita katakan itu dewasa, walaupun kebanyakan orang mengatakan remaja atau puber. Tapi itu dewasa sebenarnya. Taib. Berkata al-Imam al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa in ata waqtul bulughi was-sabi bihadhil asya khabirun la ghabi. Dan apabila datang waktu balik dan si anak mengetahui perintah dan larangan-larangan syariat. Artinya apabila perintah-perintah atau saran-saran dari Imam Romli atau Imam Ghazali yang ada di fase pertama, yang ada di fase kedua, yang ada di fase ketiga, yang ada di fase keempat sampai usia 9 tahun, itu seorang orang tua atau guru itu memperhatikannya dengan baik, ya, maka akibatnya di usia balik ini orang tua mendidiknya akan lebih ringan. Itu. Fa in ata waqtul bulughi wasabi, dan apabila datang waktu balik dan si anak bihadhil asya, dengan perkara-perkara ini, yaitu dengan perintah-perintah dan larangan-larangan syariat, khabirun mengetahuinya. Karena kemarin di usia 7 sampai 9 tahun kita mengatakan bahwasanya anak harus sudah sudah ditegaskan tentang yang halal dan yang haram. La ghabi artinya tidak jahil, tidak mengetahui. Yu'arrifuhu maqsidal asya'i limuddati dunya walil ukhra'i. Ini nomor 84 ini mulai tarbiyah anak ketika sudah masa balik, umur 9 tahun ke atas. 9 tahun sampai 15 tahun atau di awal masa balik, ya gampangannya kalau kita di usia sebelum kuliah lah. Sebelum usia 18 tahun, karena 19-an itu kan udah kuliah biasanya. Ya, untuk gampangannya gitu ya. Jadi tarbiyah seorang guru, tentu ini orang tua iya, tapi guru karena kita ini kan ngajar SMA. Ya, kalau di kita pondok kita kan ngajar SMA. Ini tarbiyahnya kepada anak seusia itu apa? Kata Imam Romli, yu'arrifuhu maqsida al-asya'i. Maqsid artinya hikmah. Jadi seorang guru atau ustadz atau orang tua itu harus tahu ilmu hikmah. Yaitu sholat itu untuk apa? Kalau kata Imam Romli, limuddati dunya wal ukhra'i. Hidup itu untuk apa? Manusia itu diciptakan untuk apa? Kenapa lahir? Mati itu untuk apa? Akhirat itu apa? Lah ini kan pertanyaan-pertanyaan kritis yang justru malah kita kadang menganggap biasa. Padahal ini adalah pertanyaan yang menjadi pangkal peperangan antara orang yang mengakui adanya Tuhan dan orang yang tidak. Hidup untuk apa? Mati untuk apa? Kebangkitan itu apa? Lah, di sini usia segitu itu sudah harus diskusi tentang itu. Maka harus pintar, harus soleh, harus sering tadabur, sering berpikir. Maka kita harus selalu berpikir sehingga bisa berdiskusi. Karena Dr. Thalib Al-Kathiri ketika membedah Riyadhus Shibyan ini mengatakan bahwasanya fase usia 9 sampai 15 atau 18-an kira-kira itu adalah fase di mana tarbiyahnya lebih kepada hiwar, diskusi, ya, dan diskusinya mulai dalam tentang kehidupan.
Hendaknya para pengasuh mengajarkan kepada si anak rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah, perintah dan larangan. Kenapa enggak boleh minum khamar? Kenapa tidak boleh mencuri? Kenapa tidak boleh ghibah misalkan? Kenapa kok harus sekolah? Kenapa harus mencari ilmu? Seperti itu. Agar para pengasuh mengajarkan bahwasanya hidup di dunia hanyalah sementara dan tujuannya untuk mempersiapkan kehidupan akhirat yang kekal. Jadi berkata tentang kematian dan apa setelah kematian itu tidak menunggu usia 40 tahun atau tidak menunggu sudah berubaran. Tetapi di usia ini itu sudah mulai harus ditanamkan itu. Kemudian Imam Romli juga memberikan sebuah saran. Wa anna kulla aisin lil insani aunun ala ibadati rahmani. Dan katakanlah kepada anak didik bahwa sesungguhnya seluruh yang dilakukan manusia di alam dunia ini adalah untuk menjadi pendorong dan pembantu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini saya bacakan faedah ya yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Mahma qaraba al-bulugha amkana an ya'rifa asrar hadhil umur. Ketika anak itu sudah usia mendekati balik, dia sudah mampu untuk memahami hikmah-hikmah di balik perintah dan larangan. Maka seorang tua itu hendaknya mengatakan fayadhkuru lahu annal at'imah adwiyatun. Sesungguhnya makanan itu adalah obat. Wa innamal maksud minha an yaqwal insan ala taatillah. Tujuan makanan itu adalah biar tak kuat dalam berbuat ketaatan. Wa inna dunya kullaha la aslalaha idla baqa'alaha. Sesungguhnya dunia itu sebenarnya bukan segala-galanya. Innal mauta yaqta'u nahimaha. Kematian itu akan memotong kenikmatnya dunia. Wa annaha daru mamarin. Dunia itu adalah tempat lewat. La daru makorin, tidak tempat berkekal di dalamnya. Wa annal akhirata daru makorin, dan akhirat adalah tempat yang kekal. La daru mamarin, tidak tempat untuk lewat saja. Wa annal mauta mungtadhirun fi kulli sa'ah. Kematian itu selalu menunggu di setiap detik. Nah, kata Imam Ghazali, makna-makna inilah harus mulai dicekokkan, ditanamkan di anak ketika usia 9 tahun tadi. Terus Imam Ghazali mengatakan, fa idza kana nusyu sholihan, apabila dari usia 2 tahun dari lahir sampai usia 7 tahun, yaitu 4 fase yang kita pelajari di minggu-minggu yang lalu itu bisa ditadbikkan. Idza kana nusyu, pertumbuhannya itu baik, kana hadzal kalam indal bulugi waqi'an mu'athiron najian. Kata-kata tadi tentang hakikat dunia, kekalnya akhirat itu ketika diberitahukan ke anak, itu anak akan langsung takut menerima dan akan langsung memahaminya. Nah, itu asar dari tarbiyah yang agak panjang ya, kurang lebih 7 tahunan tadi. Taib. Al-hadirun al-kiram, kita masuk di bait nomor 86. Aqwa lidhi taqwa alal ibadah, aqwa yukwi, itu artinya menjadikan kuat. Jadi aqwa di sini fi'il madhi. Aqwa lidhi taqwa alal ibadah wahyallati tahsulu biha sa'adah. Ya, artinya aktivitas duniawi seperti makan dan minum bagi orang yang bertakwa adalah penambah kekuatan untuk beribadah. Aqwa yaitu menambah kekuatan lidhi taqwa bagi orang yang bertakwa alal ibadah, untuk ibadah, makan dan minum tadi. Wahyallati tahsulu biha sa'adah, dan ibadah itu adalah yang dengannya kebahagiaan akan tercapai. Baik. Kemudian maka dalam Alfiyah Zubat, Alfiyah Fikih Syafi'i dikatakan lakin idza nawa bi aklil quwa li taatillahi lahu maqad nawa. Barang siapa yang makan, barang siapa yang minum, barang siapa yang olahraga, itu kan aktivitas duniawi. Tapi dia meniatkan at-taqawi ala taatillah, tapi dia meniatkan aktivitas duniawi itu untuk taat kepada Allah, maka lahu maqad nawa, dia akan mendapatkan niat ibadah walaupun itu aktivitas duniawi. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu maqad nawa. Kemudian 87, apa yang harus disampaikan ke anak yang baru balik tadi? Wal mautu aqrabu kulli syai'in muntadhar wa hadhi dunya lana daru mamar. Dan katakanlah
kepada anak didik bahwa kematian adalah sesuatu yang paling dekat, yaitu yang kita tunggu kedatangannya, dan dunia ini hanyalah tempat lewat, bukan tempat menetap. Taib. Kemudian dikatakan oleh Imam Baswedan, ya, dikatakan oleh Imam Baswedan dalam Sintul Iqyan, wa yu'inu ala dawamil amal istisyaru qurbil ajal. Yang membuat orang itu istiqomah semangat berbuat baik adalah selalu menghadirkan makna kematian. Wa yu'inu ala dawamil amal istisyaru qurbil ajal. Yang membantu orang itu selalu beramal, berbuat baik, itu adalah menghadirkan kedekatan mati. Seperti itu. Ya. Wa amma tulul amal, tapi kalau banyak angan-angan, ya, fahuwa mimma yansha'u anhu, akan hadir darinya kasratut taswifi, menanti-nantikan. Makanya kalau kata seseorang ahlu hikmah mengatakan a'dzarul fasilin, alasan orang yang gagal itu a'malu ba'din, ana al'an at'ab, saya sekarang capek, nanti saja, waktunya masih banyak. Artinya menanti-nantikan. Maka kalau Imam Ghazali atau di dalam Ihya pernah disebutkan bahwasanya saufa jundun min junudi iblis. Kata nanti itu adalah pasukan dari pasukannya setan, seperti itu. Maka ada juga hikmah yang mengatakan mantola amaluhu sa'a amaluhu. Yang banyak angannya jelek amalannya. Ya, dan ini bisa kita rasakan. Kita tidak menjudge siapa-siapa, kita menjudge diri kita sendiri. Dalam kehidupan kita biasanya kalau nanti itu biasanya jadi sedih, jadi galau, jadi capek, jadi apa-apa gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini penting. Kemudian apa juga yang ditanamkan di anak di awal-awal masa balik? Wal akhirah daru maqarrin baki wal adami li fi'lihi mulaki. Katakanlah kepada si anak. Ini kan makna-makna ini kan kayaknya kalau kita kebanyakan ke orang-orang tua. Pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian yang mbah-mbah, kuliah subuh yang mana sepi, ya kan, yang mana orangnya sudah sepuh, sakit-sakit, udah ubanan. Tapi ternyata Imam Romli menaruh ini di usia baru balik. Jadi orang baru balik itu justru yang ditanamkan adalah makna-makna hakikat, ilmu hakikat lah. Ilmu hakikat dalam makna yang sunni ya. Karena ilmu dukun itu kalau di di urafnya para ahli ruqyah, ilmu dukun itu dinamakan ilmu hikmah juga. Seperti itu. Tapi maksudnya bukan ilmu hikmah yang perdukunan loh ya. Artinya ini, kenapa kok kita hidup? Buat apa kita hidup? Dunia itu hakikatnya apa? Terus akhirat itu untuk apa? Lah ini ternyata ditanamkannya sejak dini, bukan nunggu ubanan. Seperti itu. Katakanlah kepada si anak bahwa akhirat adalah tempat menetap yang kekal. Dan setiap manusia akan bertemu dengan semua amal perbuatannya. Wal adami, dan semua manusia li fi'lihi, terhadap amalan perbuatannya, mulati, akan menemuinya. Wal akhirah daru maqarrin, tempat kekal bagi, khalid kekal. Seperti itu. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, sebuah hadis yang mana kalau kita tadabburi kita akan sedih ya. Badiru bil a'mali sab'an. Cepat beramal baik sebelum kedatangan 7 hal. Apa itu? Hal tangtadziruna illa fakron munsian, au ghinan mudghian, au maradhan mufsidan, au haraman mufannidan, au mautan mudhizan, au dajjala, au sa'ata. Artinya, segeralah beramal sebelum kedatangan 7 hal. Sebelum datang kemiskinan yang membuat kita lupa apa-apa. Karena pikiran kita hanya yang kita butuhkan. Kita gak bisa berpikir. Sebelum datang kaya yang membuat melampaui batas. Sehingga dia jadi buta hatinya. Sebelum datang penyakit yang membuat kita lumpuh. Maradhan mufsidan. Sebelum datang masa tua yang membuat akal hilang. Yang kelima, sebelum datang kematian. Yang keenam, sebelum datang dajjal.
Yang ketujuh, sebelum datang kiamat. Jadi kita ini kan hanya menunggu itu tadi. Kalau nggak menunggu fakir, yang kaya nunggu fakir, karena khawatir kan, yang fakir menunggu kaya, tapi kayanya belum tentu jadi faedah buat dia. Kalau nggak menunggu sakit, kalau yang sehat menunggu sakit, kalau yang muda menunggu tua atau menunggu mati. Makanya tidak berangan-angan agar bisa langsung sekarang beramal seperti itu. Baik. 89 fayam bagi takfiru li ta'ati tazawudan fi muddatil hayati. Ya. Lah, kalau anak itu sudah didoktrin tentang hakikat hidup, hakikat akhirat, hidup ini hanya lewat, doktrin-doktrin hadis yang berkenaan dengan targhib wa tarhib seperti itu. Ketika anak disuruh banyak sholat, dia akan mau. Kenapa? Karena dia tahu ini hidup harus banyak sholat. Seperti itu. Maka memang belajar hikmah, belajar asror, rahasia-rahasia, di balik perintah sholat itu apa, di balik wudhu itu apa, di balik berbuat ibadah itu apa. Itu membuat kita itu jadi yakin akan keadilan, akan kebesaran, akan kebijaksanaan Allah itu. Tetapi sayangnya kita itu kadang belajar gini ketika sudah tua. Tetapi alhamdulillah kita sudah dapat arahan dari Imam Romli sehingga kita bisa mulai bahwasanya anak SMP itu tidak ada salahnya diajarkan bidayatul hidayah agar berpikir tentang akhlak, tentang kebaikan, tentang akhlak buruk, tentang penyakit hati. Itu sangat bagus sekali biar dia udah balik gitu kan SMP atau bahkan kalau belum balik ya hampir lah. Dia nanti sudah berpikirnya sudah dalam, sudah berpikir hidup itu untuk apa, pikirannya sudah jero gitulah. Ya. Fayam bagi takfiru li ta'ati, hendaknya si anak agar diajarkan memperbanyak berbuat ketaatan selama hidup di dunia untuk menjadi bekal kehidupan di akhirat. Taib. Imam Ibrahim bin Adham dalam karya Imam Baihaqi kitab hadis namanya kitab Az-Zuhdul Kabir diriwayatkan dari Imam Ibrahim bin Adham, man arafa ma yatlubu hana alaihi ma yabdhulu wa man atlaqa basarahu tola asafuhu wa man atlaqa amalahu sa'a amaluhu wa man atlaqa lisanahu qatala nafsahu. Ada 4 larangan. Barang siapa memahami apa yang dicari, maka mudah bagi dia untuk berkorban. Artinya kalau barang siapa yang tahu besarnya sholat, ya azimnya faedah sholat, maka dia akan mengorbankan apapun untuk sholat. Barang siapa yang meliarkan pandangannya, maka akan lama penyesalan dan kesedihannya. Barang siapa panjang angan-angannya, maka akan buruk amalannya. Barang siapa yang meliarkan ucapannya, maka dia telah membunuh dirinya sendiri. Ya, man atlaqa basarahu tola asafuhu wa man atlaqa amalahu sa'a amaluhu wa man atlaqa lisanahu qatala nafsahu. Ini perkataan Imam Ibrahim bin Adham dalam kitab Imam Baihaqi yang berjudul Az-Zuhdu Al-Kabiru. Taib. Fadal ini kosong, fadal silakan. 90 wa hinama yansul walad muaddaba, ketika seorang anak tumbuh dengan adab-adab yang mulia, yakunu fi bulughihi muhadzaba, maka ketika dia balik dia akan mudah menerima hidayah dan kebaikan sehingga menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Taib. 91 tu'athirul asya bihi fil qalbi ta'thira haddis sayfi inda darbi. Haddis sayfi itu artinya ujung pedang yang tajam. Faedahnya bagi si anak, apabila sejak kecil dididik dengan adab yang mulia, maka nasihat dan mauidhah akan mudah terpatri dengan kuat di hati si anak sebagaimana bekas pukulan yang keras dari pedang yang tajam. Pedang yang tajam ketika mukul sesuatu ada bekasnya. Begitupun nasihat itu akan ada bekasnya apabila sejak kecil sampai sebelum balik tarbiyahnya itu bagus. Maka guru TK, PAUD, SD itu memiliki jasa yang besar sekali apabila bisa menanamkan
hubullah, hubul Rasulillah, hubuddin, hubul Islam, hubul Quran, hubul sholihin. Begitupun orang tua, kita sebagai orang tua. Ya, kebanyakan kita kan ketika anak sudah mulai sekolah kita lepas, apalagi SMP kita pondokkan, SMA pondokkan lagi, pas kuliah dibuang ke luar negeri, dibuang ke pondok lagi. Itu setelah itu nikah. Jadi sama orang tua hanya SD sama TK. Nah, kita kadang kadang kalau kita lihat orang tua kita itu mungkin sedih juga ya, karena pahala mendidiknya diambil sama guru SMP, SMA, sama guru perguruan tingginya. Tetapi tidak juga. Apabila dari usia kecil tadi kita mempraktekkan anak biar cinta Quran, cinta sholat, cinta orang soleh, itu semua pahala setelah dewasa pun kembali ke kita juga. Karena itu adalah jasanya orang tua yang sudah menjadikan hati si anak itu cinta Quran dan orang soleh dan ibadah. Sehingga guru SMP, SMA itu tinggal ngisi aja. Tapi yang bikin kolamnya kan kita. Nah, jadi kita juga punya amalan. Ya seperti itu. Jadi tidak usah khawatir. Taib. Kemudian 92. Jadi memang intinya dari bait 83 sampai terakhir itu memang intinya adalah faedah ketika sejak kecil sampai 7 tahun itu akan kelihatan di usia ini. Itu menyebutkan faedah-faedahnya seperti itu. Dan juga mengajarkan hikmah kepada anak, hikmah dari perintah dan larangan. Terus juga uslubnya yang dipakai adalah uslub diskusi. Jadi anak itu diajak diskusi, berarti dianggap dewasa, tidak dianggap anak-anak. Ya, sehingga dia juga hatinya menjadi besar. Wa tantakis fi qalbihi mahabbah li rabbihi wa ta'atun wa raghbah. Penanaman adab-adab mulia sejak dini menumbuhkan tantakis itu terpahatnya rasa cinta anak yang kuat di dalam beribadah dan berbuat ketaatan. Raghbah, mahabbah artinya sama, kecintaan. Li rabbihi kepada Allah, ta'ah yaitu ketaatan. Likulli ma yudni ilal jinani wa yaltazim hada imazamani. Dan di dalam setiap hal-hal yang membuat masuk surga, dan anak juga menjadi cinta terhadap setiap hal yang membuat masuk surga, sehingga si anak akan melazimi ketaatan-ketaatan tadi sepanjang hidupnya. Nah ini faedahnya juga. Ayyuhal kiram, kemudian bait yang nomor, ini disebutkan dalam Sintul Iqyan, faedah juga bagus ikhwah. Wa idza hasalat al mudawamah ala dzalik. Apabila seseorang anak telah terbiasa dengan mendawamkan amal soleh, sarol kaddu wan nasabu na'iman wa raghaban kama kanati sholatu qurrata ainihi sallallahu alaihi wasallam. Maka capek dan letih akan menjadi kenikmatan sebagaimana ibadah sholat bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah qurratu ainnya. Karena beliau mendapatkan kenikmatan yang tak terhingga dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Taib. Sekarang Imam Romli di bait nomor 94 sampai 96 ini akan menjelaskan tentang bahaya apabila si anak itu ketika di usia kecil sampai di usia sebelum balik tadi, seperti misalkan menyusui dari susu yang haram, atau di usia 2 sampai 44 tahun tidak dikenalkan dengan Quran, di usia 7 sampai sebelum balik tidak diajarkan yang haram, tidak diajarkan sholat misalkan, artinya tarbiyahnya tidak baik, maka yang terjadi adalah wa in waqa naswul walad bi ghairi ma qulna bihi adha. Adha itu menjadi soro. Adha kadzuban nahima, nahimun. An-nahmah itu artinya rakus. Adab makan kan diajarkan sejak usia 2 tahun. Seperti itu. Apabila anak bertumbuh dan berkembang tanpa dengan adab yang terpuji, maka si anak akan menjadi orang yang banyak berbohong dan rakus. Artinya dia serakah, mufakhiron mubahiyan linnas, mulaziman tabai al-khisas. Dia akan ujub, pamer di depan orang lain dan menirukan sifat dan tabiat orang-orang yang berakhlak buruk. Al-khisas itu adalah orang yang akhlaknya buruk, orang fasik, ya, orang-orang yang saru lah. Ya, dia akan pamer, dia akan ujub, dia juga akan meniru orang-orang
Ya zaman sekarang ya orang-orang fasik yang ada di medsos lah, itu akan mudah menirunya. Ya, meniru azan susah, tapi meniru medsos mudah. Kala mana li nafsihi la yastami'. Nah, ini akibat yang paling sakit hati di sini. Kala mana li nafsihi la yastami', sehingga anak tidak mendengar nasihat dari pengasuhnya. La yastami' kala mana. Kita sebagai orang tua enggak dengar. Qad sara tab'asyarri fihi muntabi'. Kenapa? Karena sifat jelek sudah tertanam dan terbentuk di hatinya. Kala mana li nafsihi la yastami' qad sara tab'asyarri fihi muntabi'. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Taib 97. Nah ini 97 ini ya sudah ya. Jadi usia balik itu sampai bait 96. 97 ini adalah targhib buat kita orang tua. Fayambaghi lil walidi ta'anni bikulli ma bintin wa kulli ibni. Ma ini tambahan. Bikulli bintin wa kulli ibni, seperti itu. Hendaknya pengasuh orang tua sangat memperhatikan dengan sungguh-sungguh anak perempuan maupun laki-laki. Saunan lahum an mujibil ma'athimi, untuk menjaga mereka dari pintu-pintu penyebab dosa. La tuhmilu sibyana kal bahaimi, dan janganlah para pengasuh membiarkan para anak didik seperti hewan-hewan. Thayyib. Qala, ini ada kisah bagus sekali. Kisah Imam Sufyan bin Uyainah. Qala al-Imam Sufyan bin Uyainah, lama balagtu khamsa asrota sanatan, qala li abi, ya bunayya, qad inqata'at angka syara'i usiba, fahfat bil khair takun min ahlih, wala yaghurrannaka man madahaka bima ta'lam anta khilafahu min nafsika, wasta'nis bil wihdati min julasa isu. Imam Sufyan bin Uyainah bercerita, ketika saya memasuki usia 15 tahun, berkata ayahku kepadaku, wahai anakku, telah berlalu masa kekanak-kanakanmu. Bersamailah orang-orang baik, maka kamu akan menjadi baik. Dan jangan kamu tertipu dengan orang yang memuji akan sebuah kebaikanmu, padahal engkau mengetahui sebenarnya kamu tidak memiliki kebaikan tersebut, dan carilah kedamaian dan ketenangan dengan menjauhi pergaulan yang buruk. Nah, ini nasihat ayahnya Imam Sufyan bin Uyainah ketika memasuki masa balik. Jadi orang tua memperhatikan anaknya ketika di usia balik ini, karena ini usia yang rentan sekali. Seperti itu. Fa fi kitabillahi ku anfusakum mafhumuhu wa kullaman yalzamukum. Disebutkan dalam Al-Qur'an ayat yang bermakna ku anfusakum wa ahlikum naro. Lindungilah diri kalian dari api neraka. Maksud ayat tersebut adalah lindungilah diri kalian dan siapa saja yang berada di bawah tanggung jawab kalian. Ku anfusakum wa ahlikum. Maka dikatakan wa fi kitabillahi ku anfusakum mafhumuhu, makna dari ayat tersebut ku anfusakum wa kullaman yalzamukum. Jagalah dirimu dan siapa saja yang berada di tanggung jawabmu dari api neraka. Apa maksudnya menjaga? Ku, wakoyaki, anti, ki, anta, ki, antuma, kia, antum, ku. Apa makna ku atau wikoyah ini maknanya apa? Maknanya adalah arada bitafkihi wa ta'dibi wa kathrati ta'lim wa tahdib. Makna ku anfusakum artinya adalah tafkih, takdib, taklim, tahdib. Nah itu. Jadi menjaga keluarga dan diri sendiri dari neraka artinya mentakdib, mentafkih, mentaklim, mentahdib diri sendiri dan keluarga. Jadi kita ini sebagai orang tua, kita semua ini memiliki kewajiban untuk tarbiyah dan taklim. Walaupun anak kita sudah di pondok, tetap kita punya kewajiban itu. Dan itu punya pengaruh yang luar biasa. Ya ada kisah ya pas dulu kami mondok itu, orang tua saya itu setiap bulan itu jenguk. Terus saya bilang, Pak nggak usah jenguk,
uangnya dikirim lewat wesel saja. Saya malu. Terus saya dimarahin. Saya jenguk itu bukan untuk memanjakan inti, tetapi kamu itu juga anak saya. Saya mau tahu kamu itu adabnya sekarang bagaimana. Kamu paham apa? Pelajaran paham nggak? Maka ketika ayah datang itu, ya buku saya diminta terus ditanya. Ya. Jadi datang itu gitu. Jadi kamu jangan kira saya itu datang itu untuk untuk memanjakan inti. Enggak, saya datang pengen menguji inti perkembangan adab inti gimana, terus pelajaran inti gimana. Jadi artinya kita sebagai orang tua juga memiliki kewajiban tarbiyah dan kewajiban taklim. Nah, pas liburan disuruh nulis Al-Fatihah, imlaknya benar atau salah. Kalau salah nanti digojlekin, dah mondok setahun Fatihahnya masih salah, gitu kan. Jadi orang tua itu ternyata ketika seperti itu membuat anak itu tertantang juga, semangat. Terus di pondok itu merasa tetap dapat perhatian orang tua, tidak merasa dibuang. Karena ada di sebagian masyarakat, saya kira nggak semua ya, sekarang lebih maju. Dulu enggak. Dulu itu mondok itu anak yang nakal. Ya kan? Kalau sekarang kan sudah tidak terlalu seperti itu, walaupun masih ada. Tapi kalau dulu seperti itu. Bahkan kalau ada anak pinter terus mondok, itu nanti keluarganya yang nggak tahu pondok itu akan marah. Ini anak pinter kok dipondokkan, kenapa nggak di fisika, di kimia? Ya, apalagi dulu matematika saya 10 kan. Jadi kenapa nggak dimasukkan ke SMP favorit? Kenapa nggak ini? Kenapa malah mondok eman-eman gini-gini? Nah, nanti digibahin orang. Nah, seperti itu. Jadi itulah pentingnya orang tua mengangkat hati kita. Karena kita di pondok itu juga perlu ada yang mengangkat hati kita. Bukan dari segi nahwu sorofnya, tapi dari segi kamu itu di pondok biar kamu takut sama Allah, di pondok biar kamu paham agama, di pondok biar kamu mandiri dan sebagainya. Itu butuh dari orang tua. Karena kadang ustadz pun nggak sempat gitu loh ngurusin santri sebanyak itu. Jadi di sini dikatakan ku anfusakum ini, ya, ku anfusakum ini maksudnya adalah bahwasanya pengasuh memiliki kewajiban tafqih, memiliki kewajiban takdib, memiliki kewajiban taklim, kewajiban tahdzib. Jadi 4 kata ini adalah makna dari ku, ya, tafqih, takdib, taklim, tahdzib. Terjemahnya kurang lebih, dan maksud dari melindungi dari api neraka adalah mengajarkan fikih, yaitu ilmu syariat, adab, taklim, dan tarbiyah. Taib. Kemudian nomor 101, wa fi haditsin lin nabiyil mursali Muhammadil mu'azzamil mubajjali annal walad bil fitratil islamiyah yulad wa yarji' ba'du lil hudiyah yuhawwidahu walidahu ta'isa wa qad yunassirahu au yumajjisa. Dan disebutkan dalam sebuah hadis nabawi bahwa anak terlahir dalam keadaan fitrah agama Islam, tapi terkadang dia bisa berubah ke agama lain seperti Yahudi. Kedua orang tuanya menjadikan si anak celaka karena berpindah ke Yahudi au Nasrani au Majusi. Jadi apa munasabah kok di sini mentarhib, menakuti orang tua? Imam Romli ingin mengatakan bahwasanya anak-anak kita itu aslinya fitrah, tetapi gara-gara kita dia menjadi melenceng, maka kita nggak boleh lengah. Ya. Di sini dikatakan kedua orang tuanya menjadikan si anak celaka karena berpindah ke Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Taib. Di sini ada faedah dari Imam Ghazali dalam Ihya, dikatakan fa'awailul umuri hiyallati yambaghi an tura'a fa inna as-sabiyya bi jauharihi khuliqa qabilan lil khairi wasyarr jami'an wa innama abawahu yumayyilani bihi ila ahadil janibain. Terjemahannya, hal prioritas yang harus didahulukan bagi seorang pengasuh adalah bagaimana mendidik anak di usia dini atau kecil. Karena anak pada dasarnya netral, bisa menerima kebaikan dan keburukan. Akan tetapi orang tuanya lah yang memberikan pengaruh kecondongan kepada si anak. Dia menjadi baik atau dia menjadi buruk. Nah, ini betapa ngerinya ya peran seorang orang tua. Fa in huma saqahu lis-sawabi yusyarikahu al-kullu fi thawabi.
Apabila kedua orang tua mengarahkan anak kepada kebaikan, maka keduanya akan ikut serta bersama anak dalam meraih pahala. Fa in syaki wa dha'a min yadaihima wa farrata fa wizruhu alaihima. Apabila si anak celaka dan tersesat disebabkan kedua orang tuanya dan kedua orang tua lalai atas kewajiban pendidikan, maka dosanya juga berlaku kepada kedua orang tuanya. Terakhir para ustazah semuanya yang dimuliakan Allah, kita baca penutupan dari Imam Romli, fahadhihi riyadhatus sibyani jama'tuha mangdhumatal ma'ani. Maknanya rapi, tersusun, mufidatan likulli man ra'ahu, dan bermanfaat bagi yang melihatnya, wadabbarul asya bimuktadhahu afan mufidatan likulli man ra'aha, ya kan? Ya, salah. Mufidatan likulli man ra'aha wadabbarul asya bimuktadhaha, bermanfaat bagi yang melihatnya, apalagi bagi yang mentadaburinya dan mengamalkannya. Wallahu yahdil kulla lirrasyadi bihista'antu fahuwa khairu hadi. Thumma salatu ba'da hamdi rabbi ala nabiyil mustafa min Ka'bi, dari nabi yang merupakan keturunan Ka'ab, nama mbahnya nabi. Wa kulli alin lin nabi wa tabi'i malaha barkun min sahabin hami'i. Malaha selama, laha berkilau, barkun yaitu kilat, fi sahabin di langit, hami'i yaitu langit yang hujan. Dan sholawat kepada Nabi, pengikutnya, keluarganya selama langit yang hujan berkilat. Artinya selama-lamanya. Taib. Dan terakhir Riyadhatus Sibyan ini kami belajar dengan guru kami, yaitu Syekh Ad-Doktor Muhammad Abdullah Ali Muhyiddin, yang mana beliau adalah murabi kami. Beliau juga mu'alimu ruh juga, karena kami juga banyak belajar kehidupan, akhlak dan lain sebagainya dari beliau. Dan beliau juga yang mengizinkan kami untuk mengajar, berdakwah, memberi tazkiyah dan lain sebagainya. Dan beliau, guru kami itu membaca kitab ini dari gurunya yang bernama Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Murabbi Al-Mu'arrikh. Ini mu'arrikhnya Jeddah di zaman itu, bernama Syekh Abdullah bin Ahmad bin Muhsin An-Nakhibi. Ini ulama yang hidup di zaman Syekh bin Baz. Tapi beliau bukan asli orang Mekah, aslinya orang Yaman. Tapi gara-gara alim, terus ada perempuan yang minta fatwa tentang haid dan sebagainya. Terus perempuan itu karena yang dimintai fatwa bukan seorang ulama yang terkenal, akhirnya minta fatwa lagi ke Syekh bin Baz. Terus ketika sampai Syekh bin Baz ternyata fatwanya sama. Terus ditanya, kamu tadi tanya siapa? Tanya Syekh Nakhibi. Akhirnya kenal. Ya. Dan Syekh Nakhibi ini salah satu Syekhul Ijazah ulama yang terkenal, yaitu Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, yang mempunyai buku Qimatuz Zaman Indal Ulama, terus Al-Ulama Al-Uzzab, terus Rasulullah Al-Muallim. Nah, itu Syekh Abu Fattah Abdul Ghudah itu muhaddis besar. Yaitu salah satu Syekh Nakhibi itu yang Syekhul Ijazah lah. Artinya hidup semasa, saling mengijazahi satu sama lain. Lah Syekh Nakhibi ini meriwayatkan dari Asy-Syaikh Salim bin Mubarak Al-Kilali, dan beliau dari Syekh Umar bin Mubarak Al-Hadrami, beliau dari Syekh Umar Ali bin Muhammad Al-Habsyi, terus dari Syekh Idrus bin Umar Al-Habsyi, dari Syekh Abdullah bin Umar, dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad, dari ayahnya, dari Syekh Abdurrabbihi, dari Syekh namanya Syekhul Islam Muhammad Asy-Syaram Babili. Terus beliau dari Syekh Ali Subramalisi, ini ulama Syafi'iyah terkenal, kalau di kitab-kitab Syafi'i selalu disebut. Beliau dari Syekh Nur Ali Az-Zayadi, Syekh Nur Ali Zayadi dari Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Romli. Jadi kurang lebih ada 13 orang ya. Nah ini semoga Allah Subhanahu wa taala menerima thalabul ilmi kita ini,
Semoga bisa kita amalkan, semoga bisa bermanfaat untuk diri pribadi kita dan dzurriyyah kita. Syukur-syukur yang hadir ini bisa mengajarkan ke orang lain walaupun hanya teman sekelasnya ataupun adik kelasnya ataupun santri kamarnya. Akhiron ya, nanti insya Allah rekamannya ada, bisa dimurojaah, bisa dibaca lagi. Akhirul kalam, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan, dan itu dari diri saya pribadi. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini insya Allah kita khatam untuk